Si paling perdana. Si paling perdana. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka melakukan studi banding ke Jakarta terkait pengelolaan kawasan kumuh. Terkait hal itu, Gibran sempat mendampingi PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, melakukan kunjungan ke Kali Semongol di Jakarta Barat dan Kelurahan Muara Kamal di Jakarta Utara. Gibran mengatakan ia diundang oleh Heru Budi untuk mendampingi kunjungan tersebut. Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada salahnya melakukan studi banding ke Jakarta. Ia mengatakan terkait dengan pengelolaan kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni, Solo juga sudah banyak melibatkan swasta. Sebelumnya, Gibran terus aktif melibatkan pihak swasta untuk ikut mengentaskan rumah tidak layak huni di Solo. Bahkan, ia menargetkan pada tahun 2025 tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Solo. Selamat malam Indonesia, Jordan Gozali kembali mengantarkan rangkaian berita faktual dan terkini hadir dalam DIP Evening News edisi Jumat 28 Juni 2024. DPR sebut tidak ada backup data PDNS bukan masalah tata kelola, tapi kebodohan. Seorang wartawan dan keluarganya di Sumatera Utara diduga tewas akibat liputan judi dan narkoba. Seorang wartawan dan keluarganya di Sumatera Utara diduga tewas terkait liputan judi dan narkoba. Timnas Putri Basket U18 Indonesia kewalahan di FIBA U18 Women Asia Cup 2024. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menilai tidak adanya backup atau cadangan terhadap data-data pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 yang mengalami gangguan akibat serangan cyber bukan permasalahan tata kelola atau ketahanan cyber, melainkan masalah kebodohan. Menurut dia, 2% data PDNS 2 yang sudah tercadangkan di Pusat Data Nasional atau PDN di Batam pun terbilang kecil angkanya, sehingga kurang dapat diperhitungkan. Berita selengkapnya bisa Anda baca di situs kami news.dmnetwork.my.id. Seorang wartawan bernama Riko Sampurna Pasaribu beserta keluarganya tewas akibat kebakaran yang menghanguskan rumahnya di Jalan Nabung Subakti, Kecamatan Kabajari, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis 27 Juni 2024 pukul 3:15 dini hari. 4 orang penghuni rumah yakni Riko, istrinya Elfarida, anaknya Sudi beserta cucunya Loin tidak sempat menyelamatkan diri dari rumah mereka. Orang dekat Riko menduga penyebab kebakaran rumah terkait dengan pemberitaan judi dan narkoba yang dibuat Riko dalam sepekan terakhir. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satreskrim Polres Tanah Karo, Inspektor 1 Togo Sihaan mengatakan, keempat jenazah korban kebakaran sudah dibawa ke RS Bayangkara untuk keperluan otopsi, sehingga polisi belum bisa memberikan keterangan penyebab kebakaran yang merenggut 4 nyawa tersebut. Keluarga korban berharap polisi dapat mengungkapkan penyebab kebakaran yang merenggut nyawa Riko beserta keluarganya. KPI Aceh meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memblokir seluruh aplikasi atau situs judi online di wilayah Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam. Komisioner KPI Aceh Tengku Zulkhairi mengatakan judi online saat ini sudah meresahkan dan merusak masyarakat Aceh di semua usia, serta telah merusak sendi kehidupan keluarga dan psikologi, finansial, bahkan tidak jarang mengarah ke tindakan kriminal. Karena itu KPI Aceh juga segera menyurati Kominfo, terkhusus Menkominfo Nezar Patria, untuk memblokir aplikasi judi online dari bumi Serami Bengka ini. Dirinya mengakui bahwa judi online bukan ranah KPI Aceh untuk mengawasi, tetapi persoalan tersebut sudah menjadi kekhawatiran dan keresahan semua masyarakat Aceh. Dalam kesempatan ini, dirinya juga mengapresiasi langkah aparat kepolisian yang telah bekerja keras mencegah, melakukan razia, hingga penangkapan pelaku judi online sebagai salah satu langkah positif. Zulkhairi menambahkan jika aplikasi atau situs judi online ini tidak diblokir, maka akan sangat sulit dihilangkan. Untuk itu, salah satu solusinya adalah dengan memblokir semua situs judi online. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka beserta PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan sejumlah relawan suci mengunjungi program bebenah kampung yang diinisiasi Yayasan Buddha Suci di Kamal Muara di RW 4 pada Jumat 28 Juni 2024.
Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Ketua Secci Indonesia, Sugianto Kusuma atau Agwan, dan Heru Budi memberikan penjelasan tentang konsep program bebenah rumah Secci kepada Gibran sebagai gambaran umum berbagai pembangunan yang telah dilakukan di sana. Rombongan langsung mengunjungi beberapa rumah yang saat ini sedang menjadi salah satu fokus program bebenah kampung, serta mengunjungi sebuah sekolah dan menyempatkan diri untuk menyapa anak-anak yang sedang belajar. Usai melepas kunjungan dari Wapres terpilih dan PJ Gubernur Jakarta, para relawan Secci kemudian memberikan 1.000 paket sembako kepada keluarga prasejahtera di sekitar Kelurahan Kamar Muara. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sejauh ini, Yayasan Buddha Secci Indonesia beserta pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkomitmen melalui program bebenah kampung untuk melakukan upaya pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai titik prioritas di wilayah DKI Jakarta dengan target awal sebanyak 100 rumah layak huni. Terima kasih sahabat DMP masih mendengarkan DMP Evening News, produksi DMP Media Network. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memamerkan ia sukses besar saat memimpin negeri Paman Sam pada periodenya di tahun 2017 hingga 2021 lalu. Hal itu Trump sampaikan dalam debat Pilpres Amerika Serikat 2024, di mana ia kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden melawan petahana, yakni Presiden Joe Biden. Trump mengatakan pada saat itu pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat merupakan yang terbaik, hingga nyaris seluruh negara berusaha untuk meniru Washington. Amerika Serikat ketika zamannya begitu banyak mendapat pujian, termasuk karena tidak ada satupun perang yang pecah di eranya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden petahana Amerika Serikat Joe Biden menggelar debat perdana pada Kamis 27 Juni malam waktu Amerika atau Jumat 28 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Dua partai di Amerika Serikat, Partai Demokrat dan Partai Republik, belum secara resmi mengusung capresnya. Namun berdasarkan hasil survei, nama Biden dan Trump memiliki elektabilitas yang paling tinggi dibanding yang lain. Dengan hasil survei-survei itu, media yang berbasis di Amerika Serikat, yakni CNN, menggelar debat calon presiden. Debat ini menjadi acara yang paling awal dalam sejarah negeri Paman Sam itu. Pada umumnya, debat capres Amerika Serikat selalu dimulai pada September atau Oktober. Kegiatan ini telah berlangsung sejak Pilpres tahun 1950 antara Richard Nixon dan John F. Kennedy. Debat ini berlangsung pada Kamis pukul 9 malam waktu Amerika Serikat atau Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Acara ini berdurasi 90 menit. Debat ini dipimpin oleh Jack Tapper dan Dana Bash selaku moderator dari CNN. Selama debat, staf kampanye tidak boleh berinteraksi dengan para kandidat. Selain itu, debat berlangsung tanpa penonton di studio. Selain itu, panitia akan mematikan mikrofon kandidat yang sedang tidak mendapat giliran bicara. Mereka juga bakal diberi pena, kertas, dan air dalam botol. Kadokawa Corporation, konglomerat media penerbit terbesar di Jepang dan induk perusahaan game From Software, menyatakan bahwa mereka telah mengalami serangan ransomware. Kelompok penjahat cyber Black Suite mengungkap bahwa mereka lah pelaku dalam operasi ini. Sebanyak 1,5 terabyte data akan dipublikasikan jika Kadokawa tidak membayar tebusan sebelum 1 Juli 2024. Data-data tersebut disebut berisi informasi rahasia perusahaan hingga data pribadi para karyawannya. Akibat serangan ini, Nico dan berbagai situs lain milik Kadokawa mengalami gangguan layanan. Serangan tersebut telah dimulai sejak 8 Juni lalu dan hingga saat ini banyak situs milik Kadokawa masih terdampak. Perusahaan tersebut masih berupaya untuk memulihkan layanan dan data mereka. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong resmi mengumumkan perpanjangan kontrak dengan timnas Indonesia yang dirumorkan berdurasi hingga tahun 2027 mendatang. Dalam laman resmi media sosialnya, Sintayong menulis bahwa mereka bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia. Sebelumnya, Sintayong yang datang menggantikan Simon McManamy sebagai juru taktik skuad Garuda pada 28 Desember 2019
lalu diberi kontrak jangka panjang selama 4 tahun. Meski sempat diterpa oleh sejumlah hasil yang kurang memuaskan dengan tersingkir di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022, namun mantan pelatih Korea Selatan tersebut perlahan-lahan mulai menunjukkan hasil yang signifikan melalui racikan tangan dinginnya. STY membawa skuad Garuda untuk pertama kalinya tampil di Piala Asia 2023 mengakhiri absen selama 16 tahun. STY juga membuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tidak demam panggung dengan melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, juru taktik berusia 54 tahun tersebut juga membawa skuad Garuda Muda menjadi semifinalis untuk pertama kalinya di ajang Piala Asia U23 2024, meski kemudian gagal membawa satu tiket ke Olimpiade Paris 2024. Selain itu, STY juga mampu membawa Indonesia yang kini menempati peringkat ke 134 ranking FIFA. Ranking tersebut merupakan peringkat tertinggi yang diraih Indonesia sejak ditangani oleh STY. Total bersama dengan timnas Indonesia, STY telah menjadi juru taktik di pinggir lapangan sebanyak 33 pertandingan dengan mencatatkan 17 kemenangan, 8 seri dengan 8 kali kekalahan, persentase 51,52% kemenangan. Dari dunia basket, di mana pertandingan antara timnas basket U18 putri Indonesia dan timnas basket putri Cina cukup menarik perhatian, ditambah dengan kehadiran pemain andalan Cina Zhang Xiu dengan tinggi di atas rata-rata membuat pertandingan tersebut menjadi sorotan. Melalui informasi dari media sosial X @FIBA, timnas basket U18 putri Indonesia baru saja menyelesaikan pertandingan pertama mereka di FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2024 Division A. Pada laga yang berlangsung di Longhua Cultural and Sports Center, Tiongkok pada Senin malam 24 Juni 2024, timnas basket U18 putri Indonesia bertemu dengan tim dari Cina. Dalam pertandingan ini, Zhang Xiu tampil dengan sangat menonjol. Gadis muda berusia 17 tahun yang lahir pada 1 Mei 2007 di Provinsi Shandong, Tiongkok Timur memiliki tinggi badan luar biasa, yakni 220 cm. Dengan postur yang sangat tinggi, Zhang Xiu menjadi salah satu pemain bola basket tertinggi di dunia. Pertandingan pun dimulai dengan cukup baik bagi timnas basket U18 putri Indonesia. Mereka mampu memberikan perlawanan yang berarti di babak pertama, meskipun skor akhir babak pertama menunjukkan keunggulan Tiongkok dengan skor 28-42. Sayangnya di babak kedua, timnas basket U18 putri Indonesia mulai kewalahan. Zhang Xiu dengan tinggi badannya sangat menyulitkan para pemain Indonesia untuk bermain secara efektif. Serangan-serangan dari tim Cina yang banyak mengandalkan Zhang Xiu membuat tim Indonesia semakin kesulitan untuk mempertahankan poin. Pada akhirnya, pertandingan berakhir dengan kemenangan yang besar bagi tim Tiongkok dengan skor akhir 109-50. Meskipun hasilnya belum memihak timnas Indonesia, perjuangan mereka patut diapresiasi, terutama dalam menghadapi pemain seperti Zhang Xiu. Berita basket tersebut menjadi akhir perjumpaan kita dalam DP Info News edisi Jumat 28 Juni 2024. Ikuti terus perkembangan laporan berita faktual dan terkini setiap hari Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DMP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surel kami di redaksi online @dmpmedia.my.id. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs kami news.dmnetwork.my.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. DMP News lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.